Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Akbar dari jurusan Komunikasi. Kali ini saya akan membacakan isu sosial dengan pendekatan WPR Baci. Pendekatan WPR atau What's the Problem Represented to Be, yaitu merupakan metode analisis yang dikembangkan oleh Carol Baci untuk memahami isu sosial dengan kebijakan dalam analisis khusus diskriminasi. Pendekatan ini berfokus pada cara masalah tersebut direpresentasikan, mengungkap asumsi dan narasi yang menyertai serta konsekuensi dari representasi tersebut. Dari analisis negatif mengenai isu sosial diskriminasi menggunakan pendekatan WPR. Jadi analisis kasus isu sosial diskriminasi yang pertama tuh apa masalahnya? Diskriminasi dapat dipahami sebagai perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, gender, agama, atau orientasi seksual. Dalam konteks ini, diskriminasi bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan isu struktural yang melibatkan sistem sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, representasi masalah. Ketika diskriminasi dipresentasikan dalam kebijakan publik, seringkali masalah ini direduksi menjadi data statistik atau laporan insiden. Seperti contoh, meningkatnya angka kekerasan berbasis ras atau gender yang dipahami hanya sebagai masalah kriminalitas. Dalam banyak kasus, seperti representasi ini mengabaikan konteks yang lebih luas, seperti sejarah ketidaksetaraan, diskriminasi sistemik, dan kekuasaan yang beroperasi dalam masyarakat. Yang ketiga itu asumsi dan narasi yang terkait. Representasi diskriminasi seringkali menyeratkan asumsi bahwa individu yang terdampak harus bertanggung jawab atas situasi mereka sendiri. Narasi ini menempatkan beban pada individu yang terdiskriminasi untuk mengatasi dan memperbaiki keadaan mereka, tanpa mempertimbangkan faktor struktural yang lebih luas. Selain itu, terdapat narasi yang menyatakan bahwa diskriminasi bukanlah isu yang signifikan dan juga direspon dengan pendekatan yang menekankan kebebasan individu tanpa memperhatikan dampak kolektif dan diskriminasi. Yang keempat, konsekuensi dan representasi ini. Representasi diskriminasi yang terbatas dalam mengarah pada kebijakan dan tidak efektif, bahkan sampai merugikan. Misalnya, kebijakan hanya difokuskan pada peningkatan pelaporan insiden diskriminasi tanpa menangani akar penyebab dari masalah tersebut, seperti pendidikan yang tidak inklusif atau ketidakadilan ekonomi. Maka upaya tersebut tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti. Selain itu, representasi yang menyederhanakan isu diskriminasi sosial dapat memperkuat stigma dan stereotip yang pada gilirannya menghambat proses rekonsiliasi dan keadilan sosial. Yang kelima, rekomendasi untuk perubahan. Untuk mengatasi masalah diskriminasi dengan efektif, penting untuk mempresentasikan isu ini dengan cara yang lebih holistik. Kebijakan harus berdasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang konteks sejarah dan struktural yang menterbelakangi diskriminasi, mencakup pengembangan program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai inklusivitas, penguatan regulasi yang melindungi hak asasi manusia, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui pendekatan WPR ini, kita dapat melihat bahwa representasi masalah diskriminasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan dan masyarakat. Dengan memahami bagaimana masalah ini dipresentasikan, kita dapat menciptakan diskusi yang lebih mendalam dan kebijakan yang lebih efektif dengan mengatasi diskriminasi di berbagai lapisan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai pendekatan WPR. Terima kasih.